Anandi terlihat berkaca-kaca saat mengambil kayu bakar. Dia melanjutkan menuju tumpukan kayu di mana jenazah nenek Kalyani disemayamkan. Anandi mengingat semua momen bahagia bersama nenek Kalyani. Anandi memberikan api ke tumpukan kayu dan dia terlihat sedih. Ahiraj mengawasi Anandi dan terlihat marah. Dia ingat Anandi menghinanya dan mengekspos dia di depan penduduk desa. Ahiraj mengingat kata-katanya. Kundan juga mengeluarkan pistol dari sakunya. Inspektur mengatakan pada Jagdish bahwa mereka menemukan jeep polisi yang dicuri di desa lain. Jagdish bilang aku juga akan ikut denganmu dan mengakhiri Ravan. Dia bilang aku tidak akan meninggalkanmu. Kayu tumpukan jenazah nenek dibakar. Ahiraj menunggu Jagdish pergi dengan polisi. Jagdish dan inspektur sedang dalam perjalanan ke desa lain. Jagdish bertanya di mana jeep itu ditemukan. Inspektur mengatakan hanya dekat. Jagdish meminta sopir untuk menyetir dengan cepat. Ahiraj menargetkan Anandi dan nyengir melihatnya melalui teropong senapan. Dia berpikir sampai Jagdish kembali, pekerjaanku akan selesai. Ahiraj akan menembak Anandi. Kundan tersenyum. Jagdish datang ke tempat jeep ditemukan. Harki datang ke sana, dan memberitahu Jagdish bahwa Ahiraj telah merencanakan sesuatu yang besar. Dia bilang dia ingin membalas dendam dari Anandi. Ahiraj mengatakan bahwa dia akan membunuh Anandi. Harki mengancam untuk memberitahu polisi dan Ahiraj mengikatnya ke kursi. Harki meminta pada Jagdish untuk ikut. Jagdish menolak. Harki bilang aku membantumu. Jagdish menolak untuk percaya padanya dan mengatakan Ahiraj mungkin bersembunyi di sini. Dia pikir Harki mungkin benar juga dan meminta inspektur untuk mengirim timnya untuk mencari Ahiraj di desa, dan tim lain ke Samshan untuk mencari Ahiraj di sana. Dia meminta Harki untuk ikut dengannya. Ahiraj menembak Anandi. Saat itu Anandi menundukkan kepalanya dan peluru itu meleset darinya. Semua orang terkejut. Anandi melihat Ahiraj. Preman Ahiraj mulai membunuh orang di sana. Ahiraj menembak lagi. Semua orang panik dan lari. Anandi tertembak di punggungnya. Nandini dan Shivam memintanya untuk membuka mata. Inspektur mendapat info tentang serangan di krematorium. Jagdish mengatakan Ahiraj telah melakukan konspirasi. Cepatlah datang. Ahiraj tersenyum bahagia. Dia mencari Anandi dan berpikir kemana dia pergi. Ahiraj mencari Anandi dan meneriakkan nama Anandi. Nandini, Shivam dan Anandi terlihat berlari di jalan. Nandini memberitahu Anandi bahwa Ahiraj akan membunuh mereka. Anandi meminta dia untuk tidak khawatir dan mengatakan aku bersamamu. Ahiraj berpikir aku tidak akan meninggalkan Anandi hari ini dan bertanya kepada seorang pria kemana Anandi. Dia menolak untuk mengatakan apapun. Ahiraj membunuhnya. Anandi, Nandini dan Shivam berlari ke dalam hutan. Anandi bilang kita akan bersembunyi di dalam pohon. Dia meyakinkan anak-anaknya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Nandini melihat darah keluar dan khawatir. Anandi mengatakan luka tidak dalam, tidak ada yang akan terjadi padaku. Nandini memintanya untuk tidak meninggalkan mereka. Anandi mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dan aku akan bersama kalian berdua. Nandini dan Shivam memeluknya. Ahiraj dan Kundan pergi dari sana, tapi kemudian kembali lagi. Ahiraj mengatakan kemana dia pergi. Anandi dan anak-anak pergi dari sana. Jagdish dan inspektur datang ke krematorium. Gana sadar ini tentang Ahiraj. Dia bilang tidak tahu di mana Anandi. Inspektur memanggil seseorang dan meminta untuk mengirim tim. Jagdish dengan marah berteriak Ahiraj Singh. Ahiraj melihat Anandi, Nandini dan Shivam berlari dan menembaknya. Dia mengatakan tidak ada musuh yang bisa selamat darinya. Anandi dan anak-anak berhasil menyelamatkan diri dari peluru, tapi Ahiraj menembak mereka lagi dan lagi. Tiba-tiba pistol Kundan jatuh dari sakunya. Dia terus mengejar Anandi. Ahiraj meminta Anandi dan anak-anaknya untuk berhenti. Dia pikir kemana dia pergi. Preman Ahiraj mengatakan bahwa mereka tidak ada di sini. Anandi terus berlari bersama anak-anaknya, meskipun dia terluka parah. Shivam mengatakan sekarang kita tidak bisa berlari lagi. Nandini mengatakan darah akan keluar. Anandi mengatakan kita harus mencapai tempat yang aman, dan mengatakan, kita harus bersembunyi di suatu tempat di malam hari, dan akan pergi ke desa di pagi hari. Nandini bertanya di mana kita akan bersembunyi di malam hari. Ahiraj dan anak buahnya terus mencari Anandi dengan jeep. Ahiraj menerima janji Devima untuk tidak membiarkan Anandi melihat pagi. Nandini memberitahu Anandi bahwa darahnya hilang. Shivam bilang kita harus kembali. Anandi melihat kecewa dan mengatakan kita akan memberitahu Jagdish tentang keberadaannya. Anandi menghubungi Jagdish, tapi kemudian terdengar jeep Ahiraj datang. Anandi menjatuhkan telepon dengan terkejut. Dia meminta anak-anaknya untuk berlari. Jeep Ahiraj ini mencapai jalan buntu. Ahiraj memutuskan untuk mencari seluruh tempat, dan tidak membiarkan Anandi dan keluarganya harus mati. Kundan mengatakan dia terluka dan tidak bisa berlari lama. Dia mengatakan anak-anaknya juga mati melihatnya sekarat. Ahiraj bilang dia terluka, tapi dia harimau betina. Dia mengatakan Anandi dapat mengalahkan Tuhan untuk menyelamatkan anak-anaknya, dan mengatakan sampai aku melihat mayatnya dengan mataku, aku tidak percaya.
Dia bilang aku akan membawanya ke sini dari Pataal juga. Kundan memberitahu Ahiraj bahwa jejak kaki ada di tanah. Ahiraj menghitung jejak kaki Anandi. Anandi, Shivam dan Nandini berlindung di sebuah bangunan sepi. Shivam mengatakan kepadanya bahwa dia akan membawa air dan sesuatu untuk dia makan. Anandi menolak untuk membiarkan dia pergi, tapi Shivam bersikeras. Dia membawa air untuk Anandi, dan juga beberapa tanaman. Nandini memberitahu Shivam bahwa mereka harus mengeluarkan peluru dari tubuh Anandi. Nandini membawa tongkat dan berkata aku telah mengasahnya. Anandi memintanya untuk membersihkan lukanya dengan air terlebih dahulu. Nandini membersihkan lukanya. Anandi memintanya untuk mengeluarkan peluru dengan hati-hati. Dia bilang aku akan sedih, tapi kamu tidak berhenti karena ini adalah satu-satunya cara untuk mengobatiku. Shivam meminta Nandini untuk melakukannya. Anandi kesakitan. Nandini juga menangis dan akhirnya mengeluarkan peluru. Ahiraj, Kundan dan preman mereka datang ke sana. Mereka mendengar teriakan Anandi dan melihatnya. Nandini mengeluarkan peluru dari tubuh Anandi. Dia memberitahu Anandi bahwa peluru itu diambil. Gana mencoba menelepon Anandi, dan mengira teleponnya dimatikan. Seseorang membawa telepon dan memberikan kepada Gana mengatakan itu jatuh di sana. Gana menelpon Jagdish dan bertanya apakah dia menemukan Anandi atau anak-anak. Dia khawatir dan berdoa untuk mereka. Anandi melihat Shivam dan Nandini dan tersenyum. Dia memanggil Nandini dan Shivam. Dia meminta mereka untuk mengingat satu hal, dan mengatakan jika ini tidak terjadi, maka ibu tidak akan pernah tahu bahwa anak-anak ibu sangat berani dan dapat menghadapi situasi yang sulit. Dia mengatakan hanya beberapa jam lagi, besok akan menjadi pagi yang baru. Dia meminta mereka untuk tidak melupakan hak ini dan kekuatan mereka. Nandini bilang aku akan pergi dan meminta bantuan dari desa terdekat. Anandi bilang ibu tidak bisa mengirimmu dan bilang ibu takut untuk kehilangan mereka. Anandi mengatakan itu adalah tugas ibu untuk menyelamatkan kalian berdua dari Ahiraj. Ahiraj berpikir di mana Anandi dan anak-anaknya bersembunyi, dan meminta premannya untuk datang. Nandini meminta Anandi dan Shivam untuk memiliki sesuatu. Anandi bilang aku akan membuat anak-anakku makan dengan tanganku hari ini. Dia membuat Nandini dan Shivam memiliki sesuatu. Nandini tertawa. Saat itu mereka mendengar jeep Ahiraj datang. Anandi bilang kita harus pergi dari sini. Kundan mengatakan di sini sangat gelap. Ahiraj meminta dia untuk melihat dari matanya. Anandi mematikan api. Ahiraj mengatakan mereka pasti bersembunyi di sini. Kundan mengatakan itu adalah rumah hantu. Ahiraj mengatakan dia bisa mencium bau kayu yang terbakar dan mengatakan mereka pasti ada di sini. Anandi, Shivam dan Nandini bersembunyi di sana. Kundan mengatakan tidak ada orang di sini. Ahiraj melihat pot dan mengatakan mereka tersembunyi di sini. Nandini mengambil batu dan melemparkannya jauh. Ahiraj dan anak buahnya pergi ke sana. Keesokan paginya, Anandi mencoba menelepon Jagdish melalui PCO. Ahiraj datang ke sana dan meminta mereka untuk berhenti. Mereka datang di jembatan. Saat itu mereka melihat jeep polisi dan merasa lega. Ahiraj terkejut. Anandi mengatakan Jagdish. Saat itu jeep polisi berhenti dan menteri dan anak buahnya turun. Ahiraj dan Kundan menyeringai bahagia. Ahiraj mengatakan kamu berlari cepat, dan sampai kapan kamu akan lari dariku? Dia mengatakan, hanya hidupmu yang ada di antara kamu dan aku, yang akan berakhir. Dia mengatakan kepada anak buahnya bahwa, dia akan membunuh Anandi dan anak-anaknya. Dia akan menembaknya. Saat itu Anandi merebut pistol dari preman di dekatnya dan menembak Ahiraj. Dia meminta Ahiraj untuk berhenti di sana sendiri, dan mengatakan waktu telah tiba untuk membayar kembali. Dia mengatakan ini adalah hukuman pertama karena merebut putriku dariku, dan Anandi menembak kakinya. Anandi mengatakan ini adalah hukuman keduamu dan akan menembaknya, hanya karena Shivam mengambil senjata. Ahiraj punya kesempatan menangkapnya. Ahiraj memegang Shivam dan mengancam akan mendorongnya. Anandi mendorong Shivam dan Nandini jatuh ke sungai untuk menyelamatkan mereka dari Ahiraj. Ahiraj menembak Anandi. Dia juga jatuh ke sungai dan terluka. Jagdish datang dan menembak Ahiraj. Ahiraj tewas. Kundan menangis dan berkata Bapusa. Jagdish berteriak memanggil Anandi dan terjun ke sungai, diikuti oleh polisi. Jagdish tidak menemukan Anandi, Shivam dan Nandini. Dia mengatakan semua orang telah berakhir. Gana mengatakan Anandi tidak bisa mati. Jagdish menangis. Saat itu Anandi keluar dari air. Anandi berhasil mendapatkan anak-anaknya dari air. Dia mengatakan kepada Nandini dan Shivam bahwa ibu berkata benar, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Nandini memintanya untuk tidak meninggalkan mereka. Anandi sempat dibawa ke rumah sakit, namun karena luka tembaknya dia tidak tertolong lagi. Kedua anaknya, Nandini dan Shivam yang melakukan kremasi jenazahnya. Dan terjadi lompatan 15 tahun, ke cerita berikutnya. Dan serial ini berakhir saat, Nandini dan Shivam bertemu kembali setelah terpisah dan sudah